Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita dengan pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial dari tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah menggali posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. What is ASEAN? Apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya adalah ASEAN adalah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh 5 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya ada Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Inilah 5 negara pendiri ASEAN. Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara turut bergabung. Berkembang selanjutnya, beberapa negara di kawasan Asia turut bergabung, seperti ada negara Brunei Darussalam, yaitu bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Yang kedua, negara Vietnam bergabung tanggal 28 Juli 1995. Yang ketiga, negara Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang keempat, negara Laos bergabung tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, jadi lengkaplah sudah 10 negara anggota ASEAN. Nah, berikut ini adalah ke-10 negara anggota ASEAN, lokasi negaranya dan juga bendera negara masing-masing negara anggota ASEAN. Bisa Anda perhatikan di situ, di setiap bendera, di bawahnya ada tulisan nama negaranya. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN tersebut menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama tersebut terdiri dari kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di bidang-bidang lainnya. Kerjasama dilaksanakan agar dapat mewujudkan tujuan didirikannya ASEAN. Berikut ini adalah tujuan didirikannya negara anggota ASEAN. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memajukan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang sosial, budaya, dan teknologi. Yang keempat, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara.
Yang kelima, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Yang keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi regional. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN. Seperti yang sudah kita pelajari, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai peran lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Berikut ini contoh peran Indonesia di ASEAN. Sebagai perantara perundingan damai saat terjadi konflik di wilayah Asia Tenggara. Memberikan bantuan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban bencana alam. Kemudian peran Indonesia di ASEAN yang ketiga, menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita mengenai seputaran negara-negara anggota ASEAN dan juga peran Indonesia di dalam anggota ASEAN. Nah, untuk selanjutnya latihan kita berikut ini ada 5 latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ASEAN? Kedua, sebutkan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Ketiga, apa yang menjadi tujuan didirikannya ASEAN? Keempat, sebutkan 3 peran Indonesia di ASEAN. Dan yang kelima, jelaskan peran Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN. Nah, kelima pertanyaan ini semua jawabannya terdapat pada slide. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak Ibu untuk menyelesaikan soal berikut, maka perhatikan kembali video pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan, pindahkan ke buku latihannya, tulis soal lalu jawab. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dan terima kasih.